Physics time. Oke, halo semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan melanjutin latihan soal kita tentang hubungan torsi dan momen inersia ya. Nah, di sini lanjutan yang kemarin masih dengan katrol, cuma di sini ada tambahannya yaitu bidang miring. Nah, so stay tune terus. Mari kita langsung ke soalnya aja ya. Yang soalnya adalah dua benda A dan B itu bermasa 8 kilo dan 10 kilo ya, dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol yang masanya 4 kilo dan jari-jarinya 10 cm. Nah, si A ini ada di bidang miring dengan koefisien geseknya 0,1 dan yang B itu tergantung ya, seperti gambar gitu ya. Nah, di bidang miringnya itu sudutnya 37 derajat. Hitunglah tegangan tali TA dan TB. Oke, mari kita langsung aja. Kita akan gunain cara cepat kayak yang kemarin. So, ini udah aku tulis diketahui, ditanya, dan jawabnya. Berarti kalian harus tahu cara cepat di beberapa soal yang kemarin ya. So, tengoklah video-video sebelumnya. Nah, kita udah tahu kalau pakai cara cepat ya kita pakai langsung ya, cari A-nya, pakai full system. So, aku di sini langsung aja ada gambar di sini, kita cari arah A-nya dulu. Karena lihat yang B itu lebih berat ya, jadi B itu yang hijau ini, yang A itu yang abu-abu. Tadi ini 10 kilo, yang ini 8 kilo, karena lebih berat maka dia jalannya seperti ini ya. Jadi yang ini naik, kemudian yang B itu turun. Oke, so kita gambarin gaya-gayanya. Di sini A punya WA jelas, si B punya WB, kemudian karena nempel ya punya N, dan ini punya gaya gesek karena ada koefisien geseknya. Kemudian si WA-nya mari kita proyeksikan, karena di sini kan yang A itu geraknya searah dengan bidang miring ya. Jadi kita proyeksiin dulu. Gitu ya. Dengan tetanya kalau di sini masih ingat pada kelas 10 kemarin ya akan sama dengan yang di sini. Sehingga karena ini dekat berarti ini yang WA cos ya. Sedangkan yang di sini kita proyeksiin maka akan menjadi WA yang sin. Seperti itu. Kalau kalian males atau nggak tahu proyeksinya, gampang sih ngapalinnya. Pokoknya yang searah dengan arah geraknya itu yang biasanya WA sin ya, dengan tetanya harus di sini. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita udah tahu tuh gaya-gayanya, maka bisa kita tuliskan ya. Sigma F sama dengan MA. Gayanya yang mana aja nih? Yang searah arah geraknya. Oke, kalau di searah yang pink yang sebelah miring ini ada WA sin dan FGA ya. Kalau yang diturun ini hanya WB. Karena si WB ini yang menang, yang menarik, maka di sini WB dikurangi WA sin dikurangi FGA. Sedangkan M-nya itu massa total, jadi ada MA, MB dan katrolnya yaitu setengah M gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Gaya gesek itu mu kali N. So, kita harus cari tahu si N-nya dulu. Maka kita hitung dengan sigma FY sama dengan 0. Caranya sama kayak kemarin. Ya, ada NA minus WA cos theta. Oke, cos 37 udah tau lah ya. 4/5 kali 80 hasilnya 64. So, kita balik lagi ke sini. Masukin dah. WB-nya 100. WA-nya 80. Sin 37 itu 3/5 nanti ya. Mu-nya 0,1. NB-nya 64. M-nya silahkan tulis saja semua. So, kita punya 100 dikurangi 80 kali 3/5 min 6,4 sama dengan 20A. Oke, 80/5 ini ya, 16 kali 3 48. Ini ngapain aku tulis lagi gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. So, kita dapat di sini 45,6 sama dengan 20A, sehingga kita dapat A-nya adalah segitu ya. Sedikit jelek ya, tapi nggak apa-apa karena masih 2 desimal, 2,28 meter per sekon. Oke, yang ditanya bukan A ya, yang ditanya adalah TB dan TA, sehingga kita akan langsung cari ke T-nya. So, kita langsung aja cari T-nya ya. Ingat kalau T itu harus one system, tapi kita harus gambarin dulu tuh si TA-nya, berarti dia ke atas, kemudian ada TB juga yang ke atas ya. Nah, kita harus split dia jadi 2 sistem, ada sistem A dan sistem B ya.
Oke, kita ke A system dulu. Berarti kita punya di sini sigma F sama dengan MA. Ingat gayanya yang harus searah dengan arah ping yang naik ini ya. Berarti ada TA, WA sin, dan FG. Karena arahnya naik, berarti TA itu yang positif, WA sin yang negatif, dan FG yang negatif. N dan WA cos dan WA-nya enggak ya, karena dia enggak searah arah ping. So, kita tulisin aja dengan masanya adalah hanya masa MA. Masukin angkanya kayak tadi, sin 37 itu 3/5, sehingga kita dapetin nilainya adalah begitu ya. Tadi kan kita udah agak sempat ngitung ya, hanya 2,28, kemudian yang ini juga udah kita hitung. So, kita punya TA-nya tinggal kita pindah ruas-ruas aja gitu ya, hasilnya 72,64 Newton. Gimana untuk yang TB? Nah, yang untuk TB berarti kita pakai sistem yang kedua, sehingga arahnya ke bawah. Ada dua gaya ya, TB dan WB. Yang menang adalah WB karena arah yang ke bawah adalah yang WB. Sehingga FB sama dengan MB kali A, F-nya adalah W dikurangi T. Dengan W-nya tadi itu adalah 100 min TB sama dengan 10 kali 2,28. Ini lebih gampang ya. Oke, TB-nya adalah segitu ya, 77,2 Newton. Kita lihat di sini untuk nilai T-nya itu pasti beda ya, karena di sini massa katrolnya itu tidak diabaikan. Beda sama yang ketika kita bahas di hukum Newton saja yang dinamika partikel itu massa katrolnya itu diabaikan, makanya nilai T-nya harus sama. Kalau di sini enggak ya. Jadi kalian harus hati-hati. Pokoknya ingat, untuk cari T itu harus tahu A dengan A-nya pakai full system dan T-nya pakai one system. So, itu tadi ya pembahasan terakhir kita tentang rumus cepat kita. Next time kalau ada soal-soal lagi terkait yang tahu sama dengan I alpha ini dan ada cara cepatnya, aku akan share. So, dukung terus channel ini, subscribe, jangan lupa ya, sama like and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.